Selamat datang di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan membahas film erotis Korea yang berjudul Love Lesson. Film ini berkisah tentang kehidupan dan kisah asmara seorang penulis lagu ternama, di mana sebelumnya, setiap lagu yang ditulis oleh Haesoo langsung populer dan hits, sehingga membuatnya cepat terkenal. Haesoo adalah seorang wanita muda dan cantik, namun menjalani hidup dalam kesepian. Bahkan rasa kesepian itu telah memberikan dampak besar terhadap profesinya sebagai seorang penulis lagu. Hidupnya tak lagi bersemangat dan konsentrasinya terhadap aktivitasnya juga terganggu. Awalnya ada seorang pria yang menaruh perhatian padanya, namun Haesoo tidak menanggapinya secara serius. Mungkin saja karena dia tak tertarik pada pria tersebut. Meskipun mereka pernah bercengkrama hingga di luar batas, tetapi hal itu hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang normal, karena apa yang dia perbuat tidak dilandasi oleh sebuah hubungan asmara atau ketertarikan. Haesoo sepertinya telah kehilangan semangat dan motivasi yang akibat dari rasa kesepian yang dia rasakan bertahun-tahun. Bahkan di setiap acara yang diadakan oleh teman-teman seprofesinya, dia selalu pulang lebih awal. Raut wajah terlihat kesal dan tak bersemangat. Kehidupan Haesoo selama ini terlihat seperti tak terarah. Pada suatu ketika saat Haesoo menuju ke ruang pertemuan, saat berada di lift, Haesoo pandangannya selalu mengarah kepada salah seorang pria yang tampaknya masih berusia remaja. Secara kebetulan di lift ada mereka berdua. Saat berada di lift, keduanya saling mencuri pandang, namun setelah sampai di tujuan masing-masing mereka berpisah karena saling meninggalkan lift. Namun keduanya sama-sama merasakan getaran, mereka berharap dapat bertemu kembali walau hanya sebatas curi-curi pandang. Pada suatu hari, saat Haesoo berada di sebuah market, dia kembali melihat Byung-joon di tempat itu. Tapi seketika Byung-joon meninggalkan market tersebut. Haesoo berusaha menyusulnya dan kembali melihat Byung-joon sedang duduk di halte sambil merokok. Namun pertemuan itu hanya sebatas pandangan dari jarak jauh dari balik kaca mobil mewahnya, karena Haesoo tak berani untuk menyapanya. Namun demikian, ternyata keduanya saling memendam rasa suka. Saat Byung-joon sedang duduk bersama temannya di salah satu kafe, secara kebetulan Haesoo melintas di depan mereka. Bahkan kedua remaja itu bergegas mengikuti Haesoo yang hendak menjadi pemateri dalam seminar di daerah tersebut. Bahkan Byung-joon dan temannya itu masuk ke dalam ruangan dan menjadi peserta di dalam seminar itu. Dalam seminar itu, Byung-joon merasa terbuai oleh kemolekan dan kecantikan Haesoo. Dia tidak fokus terhadap materi yang dipaparkan, bahkan wajah sang pemateri terbawa dalam hayalan. Saat dia sadar langsung meninggalkan tempat itu dan menuju ke kamar mandi. Tak lama kemudian acara pun berakhir, teman Byung-joon menyusulnya ke kamar mandi. Selanjutnya mereka menyusul sang pemateri cantik. Mereka berlari di tengah kerumunan orang-orang agar dapat menemui Haesoo yang hendak meninggalkan tempat tersebut. Teman Byung-joon menyodorkan buku dan pulpen kepada Haesoo dan memintanya untuk menuliskan nomor ponsel. Tetapi setelah nomor ponsel ditulis di lembaran kertas, Haesoo menyerahkan pada Byung-joon. Teman Byung-joon protes dan meminta Haesoo untuk menuliskan kembali nomor ponsel buatnya. Dengan rasa kesal, Haesoo memberikan nomor ponsel palsu kepada teman Byung-joon. Seiring waktu, Byung-joon mencoba menghubungi Haesoo dan selanjutnya dia datang ke apartemennya. Bahkan setelah sampai di kediaman Haesoo, Byung-joon langsung mengutarakan keinginannya untuk belajar piano, lalu Haesoo merespon dengan baik. Bahkan Haesoo mencari perhatian Byung-joon dengan caranya yang sangat nakal. Pertemuan itu berlangsung hingga larut malam. Sang ibu pria tampan menelponnya dan memintanya untuk kembali ke rumah. Setelah Byung-joon meninggalkan apartemen Haesoo, keduanya merasakan gejolak asmara yang sama. Haesoo merasakan bahwa Byung-joon adalah spirit baru baginya, bahkan semangatnya yang sebelumnya mulai buyar telah kembali seperti semula. Byung-joon seorang remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah dengan kondisi masih culun dan labil tentang cinta. Kembali mendatangi apartemen Haesoo. Bahkan dia rela duduk di pintu apartemen tersebut, sambil menunggu kepulangan sang guru dan cinta pertamanya. Pada suatu hari, saat Byung-joon datang ke apartemen Haesoo, dia menyaksikan bahwa Haesoo sedang bercengkrama dengan pria lain. Dia merasa terpukul dan marah, seketika langsung meninggalkan apartemen tersebut. Padahal hal itu terjadi bukan atas keinginan Haesoo. Pria sebelumnya menaruh perhatian pada Haesoo memaksanya untuk bercengkrama di kamar, bahkan dia sempat menolak akan hal itu, tetapi pria itu bersikeras tak peduli dengan penolakan Haesoo, hingga terjadilah. Berselang beberapa hari, dengan rasa kesal dan marah, Byung-joon kembali datang ke apartemen Haesoo. Sesampai di sana dia memaksa Haesoo untuk bercengkrama. Dengan sikap bijak, Haesoo mengajak Byung-joon berbicara secara baik dan mengabulkan keinginan pria remaja tersebut. Dari hubungan itu, Haesoo merasakan lagu baru yang akan segera selesai dia tulis. Dengan dalih memberikan pelajaran musik kepada pria remaja tersebut, Haesoo juga memberikan kepada pria tampan itu pelajaran tentang cinta. Seiring berjalannya waktu, bocah itu semakin jatuh cinta padanya,
hingga lagu baru Haesu hampir selesai ditulis. Saat ini, Jeonho terus mengajarkannya tentang musik dan juga kenikmatan dalam menjalin cinta yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton. Berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini dan untuk membantu saluran ini berkembang.